Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kami dari kelompok 3 hendak memaparkan hasil diskusi kami mengenai kelembaban, ukuran partikel, dan nitrogen dalam pupuk organik sebagai tugas dari mata kuliah analisis jaringan tanaman, tanah, dan pupuk. Namun sebelum kita masuk ke inti video, kami hendak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mikael Triputra dengan NIM D1B1 18037, asal daerah Kolaka Timur. Perkenalkan, saya Irfan Hakim dengan NIM D1B1 18015 dan asal daerah saya di Kalimantan Utara. Perkenalkan, nama saya Laude Zainal dengan NIM D1B1 18027, asal daerah Muna Barat. Perkenalkan, nama saya Lusniati dengan NIM D1B1 18041, saya berasal dari Buton Utara. Perkenalkan, nama saya Nurtinawati dengan NIM D1B1 18032, berasal dari Muna Barat. Perkenalkan, nama saya Yusra Hayusa Putri dengan NIM D1B1 18001, asal daerah saya dari Kolaka Utara. Itulah perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama. Next. 1 yaitu kelembaban. Kelembaban yang berlebihan dapat merusak struktur butiran pupuk, mempengaruhi kualitasnya dan mempengaruhi kandungan nutrisinya dengan cara meningkatkan bobot pupuk dalam wadah tertentu. Oleh karena itu, estimasi kelembaban sangat penting untuk menentukan kualitas suatu pupuk. Metode yang digunakan tergantung pada jenis pupuk dan sifat kelembaban yang dipegang. Beberapa metode umum adalah: pertama yaitu metode gravimetri, kedua metode desikator vakum, ketiga metode titrasi Corr-Fisher. Metode gravimetri. Kelembaban diperkirakan dengan metode gravimetri di mana penurunan berat pada suhu konstan 100 derajat Celcius kurang dari 1 derajat Celcius selama 5 jam diukur, misalnya seng sulfat dan tembaga sulfat dalam kasus nutrium nutrat, superfosfat, amonium sulfat, SOP dan MOP. Pemasanan pada suhu 130 derajat Celcius atau lebih dari 1 Celcius untuk pupuk urea dan urea. Pemesanannya pada 70 Celcius, namun pemanasan pada 70 Celcius tidak mencerminkan kadar air sepenuhnya. Prosedur. Yang pertama yaitu timbang 2,0 gram sampel pupuk dalam botol kaca yang telah ditimbang sebelumnya. Yang kedua, panaskan dalam oven dan suhu kontrol selama sekitar 5 jam pada suhu yang ditentukan seperti yang diberikan di atas atau berbagai jenis pupuk. Yang ketiga, dinginkan dalam desikator dan timbang. Rumus: kelembaban persen berat sama dengan
dalam kurung B kurang C kali 100 per B kurang A, di mana A berat dalam gram botol sampel kosong, B sama dengan berat dalam gram botol ditambah bahan sebelum dikeringkan, C berat dalam gram botol ditambah bahan setelah dikeringkan. Yang ketiga itu diagram Fishbone. Memanaskan dalam oven dengan temperatur terkontrol dalam 5 jam sesuai yang ditentukan. Metode gravimetri. Pertama itu menimbang 2,0 gram sampel pupuk dalam botol kaca yang telah ditimbang sebelumnya. Terus didinginkan dan ditimbang. Dinginkan dalam desikator. Metode desikator vakum. Dalam metode ini, sampel kemudian disimpan dalam desikator vakum di atas asam sulfat. Nah, kemudian kelembapan bebas yang ada dalam pupuk diserap oleh asam dan penurunan berat sampel dicatat sebagai kadar air dalam sampel. Adapun untuk prosedurnya, yang pertama, timbang secara akurat gram sampel dalam piring, perselen dan simpan dalam desikator selama 24 jam. Yang kedua, angkat kembali beban setelah 24 jam, penurunan berat sama dengan kadar air dalam sampel. Untuk mencari persen dan kelembaban, yaitu sama dengan B kurang C kali 100 per B kurang A. Nah, kita ketahui A tersebut adalah berat dalam gram piring porselen, B merupakan berat dalam gram piring porselen ditambah sampel pupuk, dan C berat dalam garam piring porselen ditambah sampel pupuk setelah pengeringan selama 24 jam. Ya, kita bisa lihat ini adalah merupakan dari gambar dari diagram Fishbone. Akan kemudian diberikan penjelasannya, angkat setelah 24 jam terjadi penurunan bobot sama dengan kelembaban dan kontan dalam sampel. Merupakan metode dari desikator vakum yang kemudian menimbang secara akurat 5 gram sampel dalam piring porselen dan simpan dalam desikator selama 24 jam. Untuk metode Karp-Fisher, peralatan yang dibutuhkan yaitu literatur Karp-Fisher, sebuah keseimbangan dan 3 gelas kimia dan 5 reagen yang dibutuhkan. Idin disodium sertet dihidrat Na2C4Hi6 2H2O 2H20 tingkat AR metanol kadar spektroskopi Karp-Fisher yang mengandung kurang dari 0,05% air. Untuk prosedurnya, pertama, standarisasi reagen Karp-Fisher. Siapkan instrumen tambahan sekitar 25 ml metanol ke bejana nitrasi sampai elektroda dicelupkan dan dititrasi dengan reagen Karp-Fisher. Titik air selama 30 detik. Tambahkan 100 mg disodium ke bejana titrasi dengan hati-hati dan titrasi dengan reagen Karp-Fisher ke titik air yang telah ditentukan sebelumnya. Titik air harus bertahan selama 30 detik. Kemudian timbang secara akurat sekitar 1 gram sampel yang disiapkan, pindahkan dengan hati-hati ke bejana titrasi dan aduk hingga larut. Yang terakhir kemudian ketiga, titrasi dengan reagen Karp-Fisher titik akhir persentil yang sama seperti di atas dan perhatikan volume
mm per reaksi Carl Fisher yang digunakan sebagai P2. Untuk rumusnya mencari persen berat yaitu sama F kali X kali V2 kurang X F kali V2 kali 100 untuk persen P kali sampel per gram. F adalah faktor dalam miligram H20 atau ml regen Carl Fisher 0,1566 kali natrium tartarat hidrolat ditambahkan dan per P kali 1. Sodium tetrat dihidrat mengandung 0,1566%. Selanjutnya yaitu diagram Fishbone. Yang pertama yaitu menimbang secara akurat sekitar 1 gram sampel yang disiapkan. Pindahkan dengan hati-hati ke bejana titrasi, aduk hingga larut. Lalu standarisasi reagen Carl Fisher. Siapkan instrumen 25 ml metanol dan 10 gram disodrum. Lalu titrasi dengan reagen Carl Fisher. Ke titik prasetel dan perhatikan volume. Dua, ukuran partikel. Pupuk diproduksi dengan berbagai tingkat ukuran partikel. Sifat pupuk ini berpengaruh pada efisiensinya bila digunakan di berbagai jenis tanah untuk produksi tanaman. Ukuran dan kekuatan partikel menentukan waktu larutnya saat diaplikasikan di tanah. Kebanyakan pupuk sangat larut dalam air, karenanya mereka larut dengan cepat bila bersentuhan dengan kelembaban tanah. Oleh karena itu, pendugaan ukuran partikel merupakan aspek penting dalam menentukan kualitas pupuk. Prosedurnya terdiri dari pengayakan melalui ukuran ayakan tertentu, bahan dilewatkan melalui saringan dan kasa yang sama dengan ukuran partikel maksimum yang ditentukan untuk pupuk tertentu. Bahan yang telah diayak disimpan di atas ayakan dengan jaring yang sama dengan ukuran partikel minimum yang ditentukan untuk pupuk tersebut. Misalnya, pupuk diayak dengan ayakan 4 dan disimpan di atas ayakan 1 mm, disimpan di bawah ayakan 4 mm. Material yang tertahan pada saringan 4 mm berkurang lebih besar dari 4 mm dan yang lolos saringan 1 mm berkurang dari 1,0 mm. Material yang tertahan pada ayakan 1 mm adalah material dengan ukuran partikel antara 1 sampai 4 mm. Umumnya 250 gram pupuk diambil dan diayak sesuai kebutuhan. Pengayakan dapat dilakukan secara mekanis atau manual. 3. Nitrogen dalam pupuk organik. Nitrogen dalam pupuk dapat hadir dalam berbagai bentuk seperti NH4, T, tidak 3N, urea N, amida, dan N, organik. Estimasi dilakukan untuk total N dan formulir. Untuk pupuk urea digunakan metode taksiran total. Prinsip estimasi N didasarkan pada metode Zeidel untuk memasukkan atau tidak termasuk suatu bentuk N tertentu dalam perkiraan total. Bahan kimia katalis khusus digunakan, misalnya pada pupuk yang mengandung nitrat, 2 gram asam salisilat dan 5 gram natrium tiosulfat ditambahkan ke dalam campuran pencernaan. Ini membantu untuk mengikat NO3N dalam bentuk asam nitrosalisilat dan akhirnya diubah menjadi NH4N di kehadiran H2, begitu 4 dan diperkirakan bersama dengan bentuk N lain yang ada dalam sampel. Yang pertama,
nitrogen total dengan metode Kajeldal. Yang kedua, nitrogen amoniak dengan metode destilasi. Yang ketiga, amoniak plus nitrat nitrogen dengan metode destilasi. Keempat, biuret. Dan terakhir yaitu penentuan asam bebas dalam amoniat sulfat. Selanjutnya nitrogen total dengan metode Jeldah. Metode Jeldah yaitu perhatian khusus diperlukan untuk ukuran sampel. Ini mungkin bervariasi antara 0,2 dan 0,5 gram tergantung kandungan nitrogen sampel. Jumlah sampel yang lebih kecil dapat diambil untuk pupuk analisis tinggi, misalnya urea, dan jumlah yang lebih besar untuk pupuk rendah pupuk analisis, misalnya amonium sulfat. Nitrogen amoniak dengan metode distilasi, yaitu peralatan yang dibutuhkan terdiri dari unit distilasi Jeldah, beberapa labu gelas kimia, dan pipet buret. Reagen yang dibutuhkan adalah MgO bebas karbonat yang baru dinyalakan, asam standar 0,1 mHCl, alkali standar 0,m NaOH. NaOH 40% untuk distilasi. Indikator metil merah. Adapun prosedurnya yaitu pertama, masukkan 0,5 gram sampel ke dalam labu distilasi 600 ml dengan sekitar 250 ml air. Kedua, tambahkan 2 gram MgO bebas karbonat yang baru dinyalakan atau 5 ml larutan NaOH 40% dengan memiringkan labu dan melewati sisi labu agar isinya tidak tercampur sekaligus. Ketiga, hubungkan labu ke kondensor dengan bohlam penghubung Jeldah dengan tabung penghubung. Keempat, mulailah memanaskan dan distilasi sekitar 100 ml cairan menjadi asam standar 0,1 mHCl dalam jumlah terukur. Kelima, titrasi distilat dengan NaOH standar 0,1 m untuk menentukan jumlah asam yang tersisa menggunakan indikator metil merah. Asam yang digunakan untuk menetralkan amonia setara dengan kandungan N dengan rumus NH 4%, N sama dengan dalam kurung A kurang C kurang B kali 0,0014 kali 100 per V, di mana A yaitu mililiter asam standar 0,1 mHCl diambil untuk menerima amonia. B yaitu ml mililiter alkali standar 0,1 mNaOH yang digunakan dalam titrasi. V yaitu berat sampel yang diambil. C mililiter alkali standar digunakan dalam blanko 1 mililiter 0,1 m. HCl sama dengan 0,0014 gram nitrogen. Adapun diagram Fishbone-nya itu dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya yaitu amoniak plus nitrat nitrogen dengan metode distilasi. Peralatan yang digunakan untuk metode ureas terdiri dari beberapa gelas kimia, beberapa termos, sebuah wadah gos, beberapa kertas saring. Reagen yang dibutuhkan adalah larutan ureas netral, kocok 1 gram tepung kacang jack dengan 100 ml air selama 5 menit. Pindahkan 10 ml, larutkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.
Encerkan dengan 50 ml air dan tambahkan 4 tetes indikator metil ungu. Titrasi dengan 0,1 mHcl menjadi ungu kemerahan. Kemudian kembali ke warna hijau dengan 0,1 NaOH. Prosedurnya yaitu atau cara kerjanya itu yang pertama, timbang 10 kurang lebih 0,01 gram sampel dan pindahkan ke ukuran 15 cm 12 kertas saring bergalur. Yang kedua, rendam dengan sekitar 300 ml air ke dalam labu ukur 500 ml. Yang ketiga, tambahkan 75 sampai 100 ml larutan barium hidroksida jenuh untuk mengendapkan fosfat. Yang keempat, biarkan mengendap dan uji pengendapan lengkap dengan beberapa tetes larutan barium hidroksida jenuh. Yang kelima, tambahkan 20 ml larutan natrium karbonat 10% untuk mengendapkan kelebihan baterium dan garam kalsium terlarut. Yang keenam, biarkan mengendap dan uji pengendapan lengkap atau bila penambahan beberapa tetes natrium karbonat lagi tidak menunjukkan pengendapan lebih lanjut. Yang ketujuh, encerkan sesuai volume campuran dan saring dengan kertas bergalur 15 cm atau nomor 12. Lanjut, cara yang ke-8 yaitu pindahkan 50 ml alikuat atau setara dengan 1 gram sampel ke dalam labu Erlenmeyer 200 atau 250 ml dan tambahkan 1-2 tetes indikator metil ungu. Cara yang kelima, asamkan larutan dengan 0,1 mHcl dan tambahkan 2-3 tetes secara berlebihan atau setelah perubahan warna terlihat. Cara yang ke-10, netralkan titrasi larutan dengan 0,1 mNaOH untuk perubahan warna pertama pada indikator. Yang ke-11, tambahkan 20 ml larutan ureas netral, tutup labu dengan sumbat kertas, dan diamkan selama 1 jam pada suhu 20-25 derajat Celcius. Cara yang ke-12, dinginkan labu dalam bubur air es dan titrasi sekaligus dengan 0,1 mHcl hingga warna ungu penuh. Kemudian tambahkan sekitar 5 ml secara berlebihan. Cara yang terakhir yaitu catat total volume yang ditambahkan. Lakukan back titrat kelebihan HCl dengan 0,1 mNaOH ke titik akhir netral. Rumusnya yaitu urea persen kurang nitrogen sama dengan mililiter 0,1 mHcl dikurang mililiter 0,1 mNaOH dikali 0,0014 dikali 100 dibagi sampel labu atau 1 gram terkandung dalam 50 ml alikuat. Selanjutnya biuret. Biuret merupakan suatu senyawa kimia yang terbentuk dari kombinasi 2 molekul urea dengan pelepasan 1 molekul amonia saat suhunya selama proses pembuatan urea melebihi level yang dikendalikan. Adapun untuk prosedurnya, yang pertama, pindahkan serangkaian alikuot 2-50 ml larutan biuret standar ke dalam labu ukur 100 ml. Sesuaikan volume menjadi sekitar 50 ml dengan CO2 air. Tambahkan 1 tetes metil merah dan netralkan dengan 0,1 mol H2SO4 menjadi warna merah muda. Tambahkan dengan mengaduk 20 ml larutan tartrat alkali dan kemudian 20 ml CuSO4 larutan. Encerkan sesuai volume. Kocok selama 10 detik dan tempatkan di bak air selama 15 menit pada
30 derajat Celcius atau kurang lebih 5 derajat Celcius. Siapkan juga belangko reagen. Tentukan absorbansi setiap larutan terhadap belangko pada 555 nm pada spektrofotometer dengan sel 2,4 cm dan plot kurva standarnya. Selanjutnya, aduk terus-menerus 5 gram sampel dalam 100 ml air selama 30 detik. Kemudian, saring dan cuci dalam labu ukur 250 ml dan encerkan sesuai volume. Kemudian tahap terakhir, pindahkan 25 ml aliquot ke dalam labu ukur 100 ml dan lanjutkan seperti yang diberikan di bawah persiapan kurva standar. Adapun untuk rumusnya, Biuret persen sama dengan C kali 100 kali DF per W, di mana C sama dengan konsentrasi dalam miligram per mililiter biuret sebagaimana dibaca dari kurva standar. W sama dengan berat sampel, DF sama dengan 200, dalam kurung 5 gram pupuk diekstraksi menjadi 250 ml dari 25 ml dan 25 ml diambil untuk pengenceran lebih lanjut menjadi 100 ml. Selanjutnya, penentuan asam bebas dalam amonium sulfat. Keberadaan asam bebas perlu diatur dalam pupuk seperti amonium sulfat. Biasanya disimpan di bawah 0,025%. Estimasi ini diperlukan untuk memeriksa kualitas pupuk. Peralatan yang dibutuhkan terdiri dari beberapa gelas kimia dan termos. Buret. Reagen yang dibutuhkan adalah larutan natrium hidroksida standar 0,02 mol. Indikator metil merah, larutkan 0,15 gram metil merah yang larut dalam air 500 ml. Kemudian campurkan dengan volume yang sama 0,2% larutan metil merah dan 0,1% larutan metil biru. Adapun prosedurnya, larutkan sekitar 20 gram sampel pupuk yang telah disiapkan, ditimbang secara akurat dalam sekitar 50 ml air dingin. Yang kedua, saring dan buat volumenya menjadi sekitar 200 ml. Yang ketiga, titrasi dengan larutan natrium hidroksida standar dengan menggunakan 1-2 tetes metil merah sebagai indikator. Kemudian tahap yang keempat, jika titik akhir yang memuaskan atau perubahan dari merah ke kuning oranye dengan metil merah tidak diperoleh, indikator campuran metil biru dapat digunakan. Adapun rumusnya, asam bebas sebagai H2SO4% sama dengan 4,9 kali A kali M per W, di mana A sama dengan volume dalam mililiter larutan NaOH standar, M sama dengan molaritas larutan NaOH standar, W sama dengan berat dalam gram sampel disiapkan yang diambil untuk pengujian. 4,9 sama dengan faktor dalam kurung 1 mol 1000 ml NaOH sama dengan 49 gram H2SO4. Jadi 1 mol 100 ml NaOH sama dengan 4,9 gram H2SO4. Next. Sekian pemaparan materi dari hasil diskusi. Ucapkan mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.